Tugu Linggarjati ditemukan di Simpang Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung. Jika dari arah selatan, tugu yang sama ditemukan di... Sehingga banyak sekolah-sekolah waktu itu yang sekolah agama masih ada dicurigai. Jangan-jangan ini menjadi orang-orang ingin memerdekakan Indonesia. Jadi waktu itu tentara-tentara yang akhirnya tergabung di dalam resimen Kuranji yang terkenal itu, ya, dia memang dengan secara aktif merebut senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak semua, perkenalkan, saya Muhammad Zidan Perwira Firly. Saya lahir dan dibesarkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Saya bangga dan sangat mencintai kota kelahiran saya ini. Kebanggaan dan kecintaan tersebut sejalan dengan julukan kotanya, Padang Kota Tercinta. Julukan tersebut sudah ada sejak 1980-an. Kemudian saat kota ini dipimpin oleh Fauzi Bahar, sebutannya ditambah menjadi Padang Kota Tercinta, Kujaga dan Kubela. Dua julukan sejalan itu menyiratkan bukti menyalanya semangat kecintaan, kebanggaan kepada kota yang dibangun dengan pondasi perjuangan bersenjata, mengusir penjajahan dan perjuangan intelektual agar terlepas dari belenggu kebodohan. Dari penelusuran saya tersebut, ternyata sesungguhnya Padang adalah kota perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana semua, di belakang ini ada Sungai Batangara yang biasa disebut oleh orang Padang adalah Muaro. Muaro ini punya sejarah yang panjang. Muaro ini adalah awal sejarah Padang. Masyarakat Pau menyerang loji Belanda di Muaro ini. Lalu seperti apa perjuangan masyarakat Kota Padang di perjalanan saya. Momentum kelahiran Kota Padang berangkat dari sebuah peristiwa, 7 Agustus 1669. Ketika itu masyarakat Pauh dan Kota Tangah menyerang loji Belanda atau markas Belanda di Muaro, atau di Muaro Padang sekarang, mengusir Belanda yang sudah semena-mena. Sebagian besar melakukan serangan menggunakan pedang, yang juga bisa diartikan sebagai kata Padang dalam bahasa Minang. Momentum itu sekaligus dijadikan sebagai hari jadi Kota Padang. Kawasan Muaro ketika itu menjadi bagian penting dalam perekonomian di pantai barat Sumatera. Bersisian dengan wilayah Muaro, ada pusat pasar yang sangat ramai. Namanya Pasar Gadang yang membentang dari Pasar Batipuh, Pasar Hilia, dan Pasar Mudiat. Belakangan Pasar Gadang menjadi pusat perniagaan. Sampai abad ke-19, Pasar Gadang dikenal sebagai pusat perniagaan dan tempat bermukimnya saudagar-saudagar Minang. Kemudian bermunculan etnis lain yang menempati Pasar Gadang, khususnya etnis dari India. Saya terus menelusuri Kota Padang sepanjang hari. Hampir di setiap sudut saya menemukan bekas fakta perjuangan yang dilakukan oleh warga kota di masa lalu. Saya menjadi sadar, ternyata sangat besar cobaan dan pengorbanan rakyat di masa lalu. Dari pintu masuk gerbang Kota Padang saja misalnya, ada 3 tugu sebagai pengingat perjanjian rakyat dengan Belanda di masa lalu. Dari arah utara, Tugu Linggarjati ditemukan di Tabiang, Kecamatan Kota Tangah sekarang. Jika kita ke arah timur atau ke arah Solo, Tugu Linggarjati ditemukan di Simpang Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung. Jika dari arah selatan, tugu yang sama ditemukan di Sungai Berameh. Ketiga tugu tersebut sebagai pengingat perjanjian Linggarjati, sebuah perjanjian antara Indonesia dengan kolonial Belanda pada tahun 1947. Hasil perundingan yang terjadi di masa awal kemerdekaan menghasilkan sebuah kesepakatan yang dinamakan Perjanjian Linggarjati. Linggarjati atau yang sesungguhnya bernama Linggajati adalah nama sebuah desa di antara Cirebon dan Kuningan. Ketika itu perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 11 sampai 13 November 1946.
Tak jauh dari Sungai Berameh, saya sampai di Gawang. Di sini ada sebuah tugu. Tugunya ditempatkan di sebuah batu besar. Tugu ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa wilayah Gawang hingga Sungai Berameh pernah dibumi hanguskan oleh pasukan sekutu yang masuk ke Padang bersama Belanda setelah Jepang kalah. Kejadiannya bermula pada 5 Desember 1945. Seorang tentara sekutu bernama Mayor Anderson bersama seorang juru rawat. Mereka menikmati suasana daerah pesisir berduaan yang melampaui batas norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Melihat perilaku tersebut, 4 orang warga setempat menggerebek dan kemudian membunuh keduanya. Ketika keduanya tidak kunjung kembali, pada 8 Desember 1945, sekutu melakukan penggeledahan di semua rumah di Gawang, tetapi pelaku pembunuhan tidak ditemukan. 2 hari berikutnya, sekutu membumi hanguskan Gawang hingga Sungai Berameh. Bergeser kita ke arah pusat kota. Ada peristiwa padang area di kawasan Simpang Haru. Tugu ini juga disebut sebagai Tugu Padang Area, atau ada juga yang menyebut sebagai Tugu Api, yang memaknai bergejolaknya semangat warga kota ketika itu menghadapi penjajah. Menariknya, konon masa itu anak-anak sekolah yang merupakan pelajar sekolah teknik di Simpang Haru ikut memberikan perlawanan kepada Serdadu Knil. Peristiwa itu terjadi 27 November 1945. Sekolah teknik Simpang Haru diduduki oleh Serdadu Knil secara paksa, sehingga memicu protes dari kepala sekolah Said Rasad. Para Serdadu Knil memukul Said Rasad hingga pingsan. Hal ini tentu memunculkan perlawanan dan kemarahan dari pelajar serta sekelompok pemuda dan masyarakat. Mereka menyerang markas Knil di malam hari. Buntut dari insiden tersebut, tentara sekutu dan Knil melakukan penggeledahan besar-besaran terhadap masyarakat di sekitar Simpang Haru, Parak Gadang, hingga Bandar Buat. Ratusan pemuda dijebloskan ke penjara. Beberapa rumah penduduk dibakar dan memakan korban dari pihak Republik. Tetapi masyarakat tetap memberikan perlawanan. 18 Januari 1947 terjadi peristiwa berdarah di Bandar Buat. Bandar Buat dibombardir dengan peluru oleh 4 pesawat Mustang P-51 milik Belanda. Serangan ini terjadi siang hari setelah salat zuhur. Ada yang menyebut korban tewas hingga 250 orang. Belanda melakukan serangan ke Bandar Buat karena sejak 30 November 1946 selalu kontak senjata dengan pasukan Indonesia dan rakyat. Mengingat peristiwa ini, dibangun sebuah tugu yang menggambarkan seorang ibu dan 2 orang pemuda sedang melihat ke atas. Mereka menunjuk ke langit. Lain lagi yang terjadi di kawasan Olo, Koto Marapak dan Ujung Pandan atau kawasan Jalan Pemuda sekarang. Masyarakat setempat dikomandoi oleh Muhammad Syarif melakukan perlawanan besar kepada Belanda. Mereka menyerbu dan membakar rumah yang saat itu dijadikan tempat pesta dan dansa bagi pembesar Belanda. Tempat tersebut, sejumlah sumber menyebutkan, diperkirakan berlokasi di kantor pusat Bank Nagari sekarang. Sebanyak 21 orang ditangkap dan 1 orang dibunuh. Belanda kemudian balik menyerang. Setiap pemuda berusia 15 tahun ke atas ditangkap dan dipenjarakan. Belanda menjatuhkan hukuman berat. Ada yang kemudian mencoba melarikan diri. Tetapi Muhammad Syarif dan Daud Malin Marajo masih berada di penjara. Syarif ditembak dengan 12 peluru pada 1 November 1947. Bagindo Ajis Khan, wali kota Padang kedua, juga memberikan perlawanan hebat untuk mempertahankan kotanya dari Belanda dan sekutu. Kalimat beliau yang membuat Belanda sakit hati adalah, "Langkahi dulu mayatku, baru Belanda bisa masuk ke kota Padang." Akhirnya beliau dijebak dan dibunuh oleh tentara Belanda. Mulanya beliau diajak berunding, tetapi sesampai di Lapai atau sekarang dikenal dengan Simpang Tinju, beliau dihadang dan langsung ditembak oleh tentara Belanda. Di lokasi itu dibangun sebuah tugu yang menyerupai kepalan tinju, sebagai perlambang semangat yang terus berkobar dan menyala untuk perjuangan bangsa. Selain itu, nama beliau diabadikan sebagai nama jalan di pusat kota
dan sebuah gedung pertemuan milik Pemko Padang. Perjuangan untuk melepaskan diri dari cengkraman penjajah dan meningkatkan kecerdasan masyarakat terus digelorakan oleh pemuda Indonesia di Kota Padang. Perjuangan itu tidak bisa dilepaskan dari peran Abdullah Ahmad. Sekembali beliau dari Mekah tahun 1899, ia mengajar di Padang Panjang. Ia juga tertarik menyebarkan pemikiran pembaharuan melalui publikasi dengan menjadi agen dari berbagai majalah pembaharuan, seperti Al-Iman di Singapura dan Al-Ittihad dari Kairo. Pada tahun 1906, Abdullah Ahmad pindah ke Padang untuk menjadi guru. Ia kemudian mendirikan Madrasah Adabiyah yang merupakan madrasah pertama di Minangkabau, bahkan di Indonesia pada tahun 1909, kemudian diubah menjadi His Adabiyah dan pada tahun 1915 merupakan His pertama di Minangkabau yang memasukkan pelajaran agama Islam dalam pengajarannya. His Adabiyah tersebut kemudian dikenal sebagai Sekolah Adabiyah. Sampai saat ini, Adabiyah masih terus dan memberikan pendidikan kepada anak-anak bangsa. Ada PAUD, TK, SD, 2 buah SMA, dan sebuah sekolah tinggi. Saya melihat bahwasanya sosok Abdullah Ahmad adalah seorang yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan, kemudian latar belakang sebagai seorang wira swasta, dagang, dan latar belakang seorang yang mempunyai pengetahuan lingkungan adat istiadat yang cukup tinggi. Alasan saya begini, pertama beliau itu melihat bagaimana kemajuan bangsa ini ke depan bisa lebih baik, bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang maju ke depan. Melalui itulah beliau mencoba mengkiprahkan diri di dalam dunia pendidikan. Suasana pemikiran seperti itu beliau bawakan di dalam secara aplikasinya di dalam bentuk lembaga pendidikan. Kita ketahui beliau itu mendirikan pertama PGRI. Ada suatu perguruan yang jelas-jelas bernuansa keislaman melalui pendidikan, keguruan, agama Islam, melalui sekolah-sekolah, madrasahnya, pesantrennya, beliau di sana. Tapi di dalam perkembangannya, kan waktu itu masih era kolonial Belanda, sehingga banyak sekolah-sekolah waktu itu yang sekolah agama masih ada dicurigai. Jangan-jangan ini menjadi orang-orang ingin memerdekakan Indonesia, mengusir penjajahan. Ya. Karena itu beliau juga punya strategi. Pak Kiai Haji Abdullah Ahmad beliau dirikan lagi Adabiyah mulai di Matamisi di Padang Panjang. Waktu itu namanya tidak ada menyangkut agama Islam, namanya Yayasan Syarikat Usaha Adabiyah. Jadi menciptakan orang beradab aja. Jadi saya lihat nuansa seperti ini kan suatu strategi. Jadi beliau juga cita-cita ini dengan suatu strategi dan taktik yang ada. Bagaimana idenya bisa jalan. Nah, itu saya lihat Pak Kiai Haji Abdullah Ahmad ini luar biasanya. Sehingga itulah yang terjadi sampai saat ini. Cita-cita beliau itu sekarang sudah jelas ada wujudnya. Dan berkesinambungan sampai saat ini. 108 tahun. Ini kan usia yang bukan pendek, Untuk panjang. Untuk sebuah sekolah Ya, sudah sangat lama ya. sudah sangat lama. Banyak kontribusinya untuk bangsa dan negara, untuk daerah. Ini yang saya lihat sebetulnya pola pikir beliau daripada Kiai Haji Abdullah Ahmad ini dalam rangka memajukan bangsa dan negara. Pada tahun 1919, Abdullah Ahmad bersama kawan-kawannya mendirikan Persatuan Guru Agama Islam atau PGAI. Hingga sekarang, organisasi ini masih ada. Abdullah Ahmad juga berperan membantu Young Sumatra Bond pada tahun 1919 berkumpul untuk menyatukan pandangan terhadap perjuangan. Tak hanya melepaskan diri dari cengkraman penjajah,
tetapi juga untuk meningkatkan kecerdasan rakyat. Momentum pertemuan Yong Sumatra Bon di Padang diabadikan pada sebuah tugu di Jalan Gereja sekarang, atau tepatnya di samping Taman Melati. Ada sebuah momentum penting terhadap menggeloranya semangat perjuangan pemuda. Namanya Tugu Yong Sumatra Bon. Monumen ini didirikan untuk mengenang pergerakan pemuda-pemuda Sumatera pada masa perjuangan kemerdekaan. Bentuknya berupa bola yang didirikan di atas pedestal, membuat prasasti yang merekam sejarah Kongres Yong Sumatra Bon pertama di Kota Padang. Gelora semangat untuk pendidikan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Perguruan Menengah Indonesia yang dikenal dengan sebutan Permindo. Permindo didirikan tahun 1949. Pada awalnya Permindo dibagi menjadi 6 kelas, meliputi tingkat SMP dan SMA. Setelah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundak atau KMB, pemerintah Hindia Belanda memindahkan gedung Permindo ke Jalan Belantung, yang kemudian berubah menjadi nama Jalan Soekarno. Sekarang Jalan Soekarno itu sudah berganti menjadi Jalan Sudirman. Pada 2 Januari 1950, Permindo secara resmi terpisah menjadi SMP dan SMA yang masing-masing berdiri sendiri. SMP itu kini bernama SMP 1 Padang, sedangkan SMA-nya bernama SMA 1 Padang. Setelah Indonesia merdeka, pasukan sekutu memasuki wilayah Sumatera Barat melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Tensi pertempuran tetap tinggi. Pada 21 Februari 1946, pasukan Ahmad Hussein berhasil menghancurkan markas tentara sekutu dan Belanda di daerah Rembokaluang atau kawasan Gor Haji Agus Salim sekarang. Sejak pertempuran itu, pasukan Ahmad Hussein mendapat julukan sebagai Harimau Keranji. Nama Harimau Keranji kemudian dengan cepat menyebar di kalangan penduduk Bumi Putra. Bagi sekutu, Harimau Keranji merupakan ganjalan sekaligus momok yang sangat menakutkan. Karena itu, sekutu dan Belanda menjanjikan akan memberikan hadiah kepada siapapun yang dapat menangkap pemimpin pasukan ini. Sejak Ahmad Hussein memindahkan markas pasukannya ke Keranji, daerah ini seringkali mendapat gempuran dari tentara sekutu. Rumah-rumah penduduk pun sering menjadi sasaran dan dihancurkan oleh tentara sekutu. Kalau kita keliling Kota Padang, kita banyak menemukan tugu-tugu bersejarah. Baik sejarah perjuangan dengan senjata maupun sejarah perjuangan pendidikan. Apakah itu adalah wujud perjuangan melepaskan dari penjajahan dan kebodohan? Banyak hal-hal yang terjadi di Kota Padang masa lalu itu berkaitan dengan perjuangan. Apakah perjuangan di bidang pendidikan ataupun perjuangan melepaskan diri dari penjajahan. Ya. Kalau perjuangan pendidikan itu dapat kita lihat bukti-buktinya dalam bentuk tugu-tugu yang antara lain seperti di depan Hotel Muara itu ada tugu kecil, sebetulnya dalam bentuk perhimpunan daripada para pelajar bergerak dalam organisasi. Artinya mereka sebagai pelajar kemudian bergerak dalam organisasi untuk meningkatkan pendidikan warga masyarakat. Namun di balik itu yang banyak terjadi itu adalah perjuangan dalam melepaskan diri dari penjajahan, bahkan perlawan langsung baik kepada Jepang maupun kepada Belanda. Tugu yang di Jalan Raden Saleh, ya orang yang melempar granat itu adalah perjuangan merebut senjata dari gudang yang di sana nama kampung kecilnya Kampung Rembokaluang.
Jadi waktu itu tentara-tentara yang akhirnya tergabung di dalam resimen Kuranji yang terkenal itu, ya, dia memang dengan secara aktif merebut senjata di sana. Nah, maka pada tahun sekitar 80-an, 83 begitu, dibangunkan tubuhnya seperti yang kita lihat sekarang. Nah, pada tahun 83 itu juga pemerintahan kota itu sangat rajin membuat bukti-bukti tertulis, bukti-bukti secara fisik dari perjuangan dalam bentuk tubuh-tubuh itu. Jadi bukan hanya di sana, di Simpang Haru ada tubuh Padang Area yang berlingkar-lingkar itu. Nah, juga ada tubuh-tubuh yang lain, umpamanya tidak jauh dari sini, dekat stasiun Lubuk Buaya itu ada tubuh Linggarjati, kalau tidak salah, ya. Dan kemudian di dekat di sini juga ada tubuh dekat masjid di pinggir Muaro Penyalinan. Nah, itu juga ada tubuh. Jadi itu keseluruhannya pada waktu itu ada 23 tubuh. Sekarang ada tim yang menuliskan ya bukti-bukti sejarah dari tubuh-tubuh itu, peristiwa apa yang diperingati dan kapan. Dun Sanak semua, itulah sekelumit perjalanan saya yang mengajak Dun Sanak melihat sejumlah sudut kota kelahiran saya ini, yang akan selalu dijaga dan dibela oleh warga kotanya. Salam dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.